Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kawan-kawan, saya Yara Fikri Afiaji akan mempresentasikan hasil analisis saya mengenai konsep keadilan dalam bentuk hukum untuk memenuhi nilai UAS filsafat hukum yang diampu oleh Bapak Ilham Yuli Isdianto, SHMH, CLS, CMB. Untuk itu saya ucapkan terima kasih kepada kawan-kawan yang senantiasa bisa berpartisipasi pada presentasi saya hari ini. Baik, kita mulai saja ke materi. Bentar, saya akan share screen. Dari slide pertama, saya akan menjelaskan tentang konsep keadilan dalam hukum. Pertama, meski umur bumi tinggal 1 hari, keadilan harus tetap ditegakkan. Saya pernah mendengar kata-kata ini dari seorang dosen besar, namanya Pak Duyadi Cahyadi. Beliau menyampaikan ini ketika dalam satu perkuliahan umum, di mana kata-kata ini bermakna sangat besar ya bagi saya. Sebagaimana kita adalah orang hukum, kata-kata ini mendorong kita untuk senantiasa selalu menegakkan kebenaran meskipun dalam segala kondisi. Tanggung jawab besar ya menurut saya yang akan kita pikul dunia akhirat jika membicarakan mengenai hukum dan keadilan itu. Maka dari itu saya sangat menyukai kata-kata ini. Namun beliau sekarang sudah tenang di sisi Tuhan. Masuk kepada materi, di sini keadilan secara singkat adalah penilaian secara proporsional dan tidak melanggar hukum. Keadilan merupakan salah satu tujuan hukum yang paling banyak dibicarakan sepanjang perjalanan sejarah filsafat hukum. Tujuan hukum bukan hanya keadilan sebetulnya, tetapi juga kepastian hukum dan kemanfaatan dari hukum itu sendiri. Sekalipun demikian, tetap ada yang berpendapat bahwa di antara seluruh tujuan hukum adalah keadilan merupakan tujuan yang paling penting. Bahkan ada yang berpendapat bahwa keadilan adalah tujuan hukum satu-satunya. Kita masuk ke slide kedua ya. Bicara tentang hukum adalah peraturan yang berupa norma dan sanksi yang dibuat dengan tujuan untuk mengatur. Sebagaimana kita tahu ya, Indonesia itu merupakan negara hukum, yang mana secara tidak langsung kita dituntut untuk tahu hukum. Seluruh warga negara Indonesia dituntut untuk tahu hukum. Mengapa demikian? Karena ya berlandaskan negara hukum itu tadi. Baik, secara singkatnya hukum adalah peraturan atau berupa norma dan sanksi yang dibuat dengan tujuan untuk mengatur tingkah laku manusia agar senantiasa menjaga ketertiban, menjaga keadilan, mencegah terjadinya kekacauan. Hukum itu sendiri menurut saya memiliki tugas untuk menjamin keamanan dan kepastian hukum dalam seluruh golongan masyarakat ya menurut saya. Kayak gitu. Nah, bicara tentang hukum ini sendiri, kita melihat dari kacamata besar keseluruhan ya. Menurut saya, hukum itu artinya luas sebenarnya. Karena sejauh ini yang saya ketahui tentang hukum, banyak orang yang berpendapat tentang hukum itu sendiri. Ada yang berbicara tentang norma, tentang peraturan, tentang sanksi, dan sebagainya. Jadi sebenarnya definisi hukum ini menurut saya sendiri belum pasti ya. Karena mengapa demikian? Karena setiap orang memiliki definisinya sendiri. Tetapi satu hal yang pasti dari hukum itu adalah mengatur. Itu sih. Seperti itu. Nah, tujuan dari hukum itu sendiri mencakupi pada melindungi hak asasi setiap manusia, menciptakan kesejahteraan, menciptakan ketentraman, kenyamanan dalam kehidupan, ya balik lagi ke menjamin keamanan tadi. Kemudian menciptakan rasa keadilan bagi seluruh masyarakat tanpa mengenal kasta. Kembali kepada tema ini ya, konsep keadilan dalam hukum dan tujuan hukum itu yang paling utama ya tentu menciptakan rasa keadilan bagi seluruh kalangan masyarakat tanpa mengenal kasta itu. Kemudian tujuan dari hukum salah satunya itu ada
sebagai menjadi petunjuk dalam pergaulan bagi setiap anggota masyarakat, kemudian menjaga agar tidak terjadi perbuatan main hakim sendiri dalam pergaulan masyarakat. Oh, saya beri contoh dalam hal ini seperti misalnya hal paling dekat di lingkungan kita adalah adanya maling lah ya, katakanlah pencurian, kasus pencurian. Ibaratnya yang paling rendah itu, maksudnya yang paling ringan, maaf, saya pikir seperti misalnya pencurian ayam ya, yang dikategorikan hukum yang ringan. Di situ ketika ada seseorang melakukan tindak kriminal, dia mencuri ayam, kemudian warga setempat tahu, dan kepergok gitu, maksudnya kayak diketahui saat itu juga tertangkap tangan, tertangkap basah, terkadang orang Indonesia itu lupa akan hukum. Terkadang mereka main hakim sendiri dan adu jotos pada akhirnya gitu. Nah, hukum itu untuk menghindari main hakim itu. Jadi menurut saya selain di sisi lain tujuan hukum selain keadilan berupa norma, ini juga masuk ke dalam norma, masuk ke dalam norma sosial ya. Jadi untuk mengatur itu, untuk meminimalisir adanya main hakim sendiri, adanya jotos-jotosan, maka ditujukannya kepada jalur hukum. Gitu. Kemudian masuk kepada tujuan selanjutnya itu ada kedamaian hidup manusia berupa ketertiban antar pribadi dan ketenangan inter pribadi seperti sebagai sarana penegak dalam proses pembangunan. Dalam artian kita memerlukan suatu etika. Tidak mungkin tidak memakai etika gitu. Karena ya makanya itu ada hukum sosial gitu. Seperti itu. Kemudian selanjutnya tujuan dari hukum ada menyelenggarakan keadilan, ketertiban, kebenaran, ketentraman, serta perdamaian sebagai syarat untuk mendatangkan kemakmuran dan kebahagiaan. Karena dalam hal ini hukum itu diharapkan dan semestinya itu hukum menciptakan adanya rasa aman bagi orang-orang di sekitarnya gitu, bagi seluruh kalangan masyarakat. Diciptakannya hukum tentu saja untuk membuat kita merasa aman, untuk membuat kita merasa tidak terancam dimanapun kita berada gitu loh. Seperti itu. Nah, selanjutnya juga mewujudkan sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Masuk kepada konsep keadilan itu sendiri sebagaimana tertulis di dalam ideologi kita Pancasila, ada poin di mana keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Di sini dapat dikatakan sudah jelas bahwasannya keadilan merupakan hak bagi seluruh bangsa Indonesia tanpa memandang kasta dan siapapun itu, termasuk penegak hukum itu sendiri. Jika penegak hukum itu sendiri pun melanggar, maka tidak ada pengecualian, tetap harus adanya penindakan ya, seperti misalnya melanggar hukum, walaupun penegaknya ya tetap harus diberi sanksi gitu, karena keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Begitu. Nah, untuk selanjutnya di sini ada dua gambar, keadilan dan hukum. Nah, sebelumnya menurut saya ya, seperti ini kawan-kawan. Kenapa saya buat dua slide ini bersebelahan? Karena menurut saya hubungan hukum dengan keadilan itu diibaratkan sebagai seperti oksigen dan karbon dioksida gitu. Yang mana memang terpisah secara harfiah, tetapi tidak bisa dipisahkan karena sebuah keterikatan gitu. Nah, untuk kawan-kawan sendiri, bisa nggak kayak ada nggak tambahan gitu? Menurut kalian keadilan dan hukum itu seperti apa sih gitu? Baik, Ayo, izin masuk. ada yang mau menemukan? Oh iya, boleh. Nah, menurut saya sendiri, hukum dan keadilan ini memiliki hubungan yang sangat erat. Sebab keadilan diciptakan karena adanya hukum. Maka sebaliknya pula, jika keadilan sudah dirasakan di tengah-tengah kehidupan masyarakat, maka sama maknanya hukum sudah ditegakkan. Mungkin itu saja. Oh iya, terima kasih Saudari Mega Adita. Mungkin yang lain ada yang ingin menambahkan mengenai keadilan dan hukum itu hubungannya seperti apa sih? Atau menurut kalian keadilan itu adalah apa? Atau hukum itu apa? Kenapa keadilan dan hukum itu saling berkesinambungan gitu loh? Ada yang ingin menambahkan lagi?
Silakan untuk yang ingin menambahkan. Ya, izin masuk. Ya, silakan Saudari Preti. Jadi hukum dan keadilan itu sangatlah erat kaitannya atau hubungannya sebab keadilan diciptakan karena adanya hukum. Jadi hukum diharapkan dapat memberikan nilai-nilai keadilan yang sesungguhnya. Mungkin itu dari saya. Oh iya. Ada yang ingin menambahkan lagi? Terima kasih untuk Saudari Preti dan Saudari Mega Adifa yang telah menambahkan. Kita masuk ke slide selanjutnya ya. Nah, untuk slide selanjutnya ya, bicara tentang hukum dan keadilan sangatlah erat dalam kaitan hubungan, sebab keadilan diciptakan karena adanya hukum. Sebagaimana yang telah disampaikan oleh Mega Adifa dan Preti tadi, Saudari Preti tadi, dapat dijelaskan secara rinci seperti ini. Indonesia itu telah Indonesia telah merdeka sejak tahun 1945 dan merupakan negara yang berasaskan pada hukum. Kembali lagi kepada tadi yang telah saya jelaskan bahwa Indonesia merupakan negara hukum, jadi kita semua dituntut untuk tahu hukum, seperti itu. Nah, dengan dasar ideologi Pancasila, hukum tentu saja dikembangkan sesuai kepribadian bangsa. Karena itu, saya pernah mendengar satu perkuliahan ketika saya kuliah bersama Pak Ilham itu, beliau menyampaikan bahwasanya hukum yang ada di Indonesia itu telah disusun sebagaimana pola hidup masyarakat Indonesia itu sendiri tercipta gitu. Jadi disesuaikan sesuai dengan lingkungannya itu sendiri gitu loh. Begitu. Nah, kemudian sebentar saya tambahkan lagi. Maka dari itu dalam hal ini Undang-Undang Dasar sebagai tempat bermuaranya segala aturan hukum di Indonesia. Bagaimana kita berpegang erat pada Undang-Undang 1945 yang telah dibuat sejak dahulu awal hukum tercipta dan semuanya itu bertumpu pada Undang-Undang Dasar 1945 termasuk ideologi kita terdapat pada alinea keempat Undang-Undang Dasar 1945. Begitu. Kemudian dalam berbagai penanganan kasus hukum yang terjadi di tanah air tidak jarang ditemukan putusan-putusan hukum yang dirasa janggal dan dianggap mengabaikan nilai-nilai keadilan yang semestinya dirasakan oleh masyarakat dan diterima oleh pencari keadilan. Maka menurut saya tidak mengherankan dalam praktek penegakan hukum ini sendiri banyak yang terjadi ketidakpuasan dan kekecewaan masyarakat atas keadilan yang seharusnya menjadi pelindung, tetapi malah menjadi sebuah momok yang mengerikan gitu loh. Sampai ada istilah hukum itu tajam ke bawah, tumpul ke atas seperti itu. Karena menurut saya pribadi, menurut hemat saya yang terlihat selama ini memang pada realitanya hukum itu sendiri masih sangat rancu ya di Indonesia ini. Banyak hal-hal yang membingungkan seperti adanya pemberian sanksi atau jatuhan hukuman yang tidak setara atau yang terlalu ringan bagi pelanggar-pelanggar yang saya rasa cukup berat atau bahkan yang menurut saya ya melanggar hukumnya ringan tetapi sanksinya sangat berat walaupun ya sebenarnya tidak ada kategorisasi ringan atau tidaknya dalam pelanggaran hukum menurut saya pribadi karena pelanggaran tetaplah pelanggaran dan itu tidak dapat dibenarkan dalam alasan apapun seperti itu. Kemudian sebenarnya menurut saya ya mengenai keadilan ini bersifat objektif gitu loh. Mengapa kemudian saya pikir bersifat objektif? Karena saya rasa keadilan itu sendiri dapat dirasakan dan diciptakan sebagaimana yang kita rasakan gitu loh. Mungkin untuk sebagian orang yang mendapatkan kasus A, kemudian mendapat sanksi A juga gitu loh, itu ya rasa adil gitu. Tetapi untuk korban dirasakan itu tidak adil. Nah, untuk itulah hukum tercipta gitu loh. Mengapa adanya hukum, mengapa adanya undang-undang,
untuk mencari jalan tengah dari rasa ketidakpuasan kedua belah pihak atau beberapa pihak yang terlibat. Begitu menurut saya. Jadi hukum itu selain berbentuk sanksi, peraturan, norma, tapi menurut saya hukum itu adalah jembatan dari segala sanksi, perbuatan, pelanggaran, dan para pencari keadilan yang menjadi korban, seperti itu. Nah, kemudian peradilan yang berupa putusan hakim sering dianggap kontroversial karena ya yang saya bilang tadi banyaknya kejanggalan atau banyaknya ketidakadilan yang dirasakan oleh beberapa pihak gitu loh. Karena ya gimana ya, maksudnya seperti keadilan itu yang saya bilang tadi sesuai dengan apa yang kita inginkan gitu loh. Ketika menurut A adil, kadang menurut B tidak adil. Maka dari itu diadakannya hukum gitu sebagai jembatan. Seperti itu. Nah, kemudian kita masuk ke slide selanjutnya. Di sini ada keadilan dalam filsafat ilmu hukum memperhatikan semua aspek berkenaan dengan terminologi keadilan dan filsafat ilmu hukum. Dalam hal ini, menurut saya ya, keadilan itu merupakan cita-cita dan tujuan hukum yang menjangkau seluruh wilayah filsafat ilmu hukum dengan memberikan perspektif bahwa keadilan diwujudkan melalui hukum. Ya, hukum itu sebagai jembatan tadi, seperti itu. Dan tugas utama dari filsafat hukum adalah menjelaskan nilai-nilai dasar serta kaidah hukum secara filosofis yang mampu mewujudkan cita-cita keadilan, kebenaran, dan ketertiban di dalam tatanan kehidupan masyarakat itu sendiri. Filsafat hukum sejatinya merupakan cabang dari ilmu filsafat yang membicarakan apa itu hakikat hukum, apa tujuan hukum, dan mengapa hukum harus ditaati. Maka dari itu, erat sekali hubungannya filsafat hukum dengan konsep keadilan dalam hukum itu sendiri gitu. Karena setiap hal dari seluruh ilmu menurut saya memang mengacu pada ilmu filsafat gitu, di mana dasar-dasar dari ilmu itu berada di ilmu filsafat itu sendiri, termasuk pada ilmu hukum. Seperti itu. Nah, lalu bagaimana sebenarnya peranan filsafat hukum itu sendiri dalam praktik keadilan hukum di dalam kehidupan masyarakat, terutama untuk memposisikan diksi keadilan pada makna yang sesungguhnya. Bukan hanya sebagai slogan semata-mata ya menurut saya, tetapi beberapa dekade terakhir, kembali lagi seperti yang saya bicarakan tadi, banyak fenomena ketidakrataan atau bahkan hukum itu terasa apa ya, berat sebelah seperti itu, berat sebelah, baik dari segi tindakan maupun pemberian putusan pengadilan, seringkali dianggap seperti kurang bijak atau tidak memberikan kepuasan terhadap masyarakat yang sedang mengalami persoalan hukum itu sendiri. Berat sih sepertinya ya untuk menjadi seorang hakim itu, karena menurut saya ya, menjadi seorang hakim itu harus benar-benar mampu bijaksana secara lahiriah dan batiniah, kemudian mampu berpikir jernih, dan satu hal yang paling penting menurut saya menjadi hakim itu tidak gila uang. Maaf sebelumnya, tapi ya memang itu penting menurut saya, karena hukum itu merupakan jembatan tadi untuk menemukan keadilan. Tentu kita membutuhkan sesuatu hal yang sangat netral gitu, meskipun itu sulit dan bahkan sangat sulit, kita harus tetap menegakkan kata-kata tadi ya, seperti yang dikatakan oleh dosen besar yang saya bilang tadi di slide pertama, meskipun umur belum tinggal 1 hari, maka hukum harus tetap kita tegakkan. Seperti itu. Terkadang itu hakim itu dianggap tidak adil memberikan putusan atau tidak profesional terhadap proses awal pemprosesan sengketa atau pemberian sanksi, proses peradilan dari awal hingga akhir persidangan itu bisa terkadang dipandang tidak adil dan tidak merata gitu loh, seperti itu, atau tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang ada. Nah, disinilah peranan dari filsafat hukum itu sendiri untuk membangun dan memperbaiki kondisi hukum yang sebenarnya. Seperti dikutip dari Roscoe. Jadi Roscoe itu pernah bilang,
bahwasanya ahli-ahli filsafat berupaya memecahkan persoalan-persoalan dan gagasan dalam menciptakan hukum yang sempurna, sekaligus membuktikan bahwa hukum yang telah ditetapkan tidak dapat diperdebatkan lagi mengenai kekuasaannya. Maksudnya itu adalah, menurut saya ya, jadi persoalan-persoalan hukum dan gagasan-gagasan hukum yang telah tercipta itu sudah sempurna. Maksudnya seperti ketentuan-ketentuan itu sebenarnya sudah mumpuni untuk lingkungan itu sendiri gitu. Tetapi terkadang dari penyalurnya itu sendiri gitu, dari oknum-oknum itu sendiri yang membuat peraturan itu sendiri terasa lebih kadang berat sebelah atau bahkan terkadang merasa tidak adil. Maka dari itu sejatinya manusia selalu membutuhkan hukum dan hanya manusialah yang mampu berpikir perihal filsafat. Kemudian kemampuan manusia ini menjadi jalan untuk mencari keadilan dan kebenaran sesuai dengan peraturan yang ada, serta mengukur apakah sesuatu itu adil, benar, atau tidak. Begitu. Kita masuk ke slide selanjutnya. Keadilan dalam hukum menurut para ahli. Jadi keadilan dalam hukum menurut para ahli itu sendiri, saya kasih contoh dari Aristoteles ya. Menurut Aristoteles itu hukum merupakan kumpulan aturan yang dapat mengikat dan berlaku terhadap masyarakat saja, tapi juga berlaku kepada hakim itu sendiri. Seperti yang saya jelaskan tadi, jadi hukum itu tidak hanya berlaku bagi masyarakat yang dituju, tetapi penegaknya itu sendiri sama gitu loh. Sama halnya beliau pun mereka harus mengikuti aturan itu gitu loh. Mau tidak mau, karena hukum itu tentu saja bersifat memaksa. Berikut juga menurut saya itu termasuk kepada konsep keadilan dalam hukum, adanya pemerataan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia gitu. Karena walaupun dia sebagai penegak hukum atau kita sebagai rakyat, kita sama-sama bangsa Indonesia. Cuman perbedaannya itu adalah mereka yang menciptakan hukum itu sendiri dan mereka juga yang harus mentaatinya beserta kita, seperti itu. Kemudian Aristoteles juga dengan kata lain, hukum tidak diperuntukkan dan ditaati oleh masyarakat saja, tapi wajib dipenuhi oleh pejabat negara. Oleh pejabat-pejabat negara juga tentu saja hukum wajib ditaati ya. Tapi dengan cara yang berbeda, seperti misalnya TNI atau polisi, mereka punya peradilannya sendiri gitu loh. Seperti adanya pengadilan militer dan sebagainya, seperti itu. Nah, kemudian Montesquieu juga pernah berbicara bahwa hukum merupakan gejala sosial dan perbedaan hukum dikarenakan oleh perbedaan alam, politik, etnis, sejarah, dan faktor lain dari tatanan masyarakat. Untuk itu, hukum suatu negara harus dibandingkan dengan hukum negara lain. Maksud dari Montesquieu ini, kita dalam membentuk suatu peraturan atau hukum tidak dapat semena-mena membuat peraturan itu sendiri gitu loh. Karena kita pun harus melihat pada culture, pada pola hidup, gaya hidup kita gitu loh. Pada tempatnya seperti kita menyamaratakan, kemudian mengadaptasikan hukum itu sendiri, peraturan itu sendiri pada keadaan lingkungan kehidupan masyarakat kita gitu loh. Tidak bisa hanya sekitar kita saja gitu loh, tapi kita juga harus membandingkan dengan negara-negara lain. Mengapa demikian? Karena menurut hemat saya, kita perlu membandingkan hukum dengan negara lain itu sebagai suatu standarisasi dari pembentukan peraturan itu sendiri gitu loh. Apakah sudah mumpuni atau tidak? Seperti itu menurut saya. Nah, kemudian kembali lagi kepada bicara tentang keadilan hukum dan proses dari konsep kedua hal tersebut, saya rasa sangat terikat ya, karena pentingnya sinkronisasi dari keduanya itu untuk mencapai pada keadilan itu sendiri gitu loh, seperti itu. Kemudian masuk ke slide selanjutnya. Kita berbicara tentang legal justice atau keadilan dalam ruang lingkup umum. Dalam artian, di sini
keadilan berdasarkan perundang-undangan yang berlaku dan dari putusan hakim pengadilan yang mencerminkan keadilan hukum negara dalam bentuk formal. Keadilan menurut hukum atau yang sering dimaksud adalah legal justice atau keadilan hukum merupakan keadilan yang telah dirumuskan oleh hukum itu sendiri dalam bentuk hak dan kewajiban di mana pelanggaran terhadap keadilan ini akan ditegaskan lewat proses hukum. Baik, ada sebenarnya yang membatasi dari proses hukum ini sendiri, tapi masuk kepada konsep keadilan. Ada yang tahu nggak apa? Baik, kalau nggak ada yang tahu, saya kasih tahu ya. Saya kasih tahu, ada pembatas dari hukum dan konsep, tapi masuk kepada konsep keadilan itu sendiri, yaitu adalah hak yang mutlak yang kita bawa sedari kita lahir hingga kita meninggal nanti, hingga kita mati nanti, adalah hak asasi manusia. Itu masuk kepada konsep keadilan dan hukum dan sebagai pembatas hukum. Dalam artian kita dapat memperjuangkan apa yang semestinya kita miliki. Misalnya seperti sekarang ada larangan merokok di mana di setiap tempat gitu, misalnya di tempat umum. Dan terkadang kalau kalian pergi ke stasiun atau ke satu tempat, ke mall, selalu ada atau satu restoran gitu loh, selalu dipisah antara hal kecil lah yang paling sering kita temui seperti smoking area dan no smoking area. Sebetulnya itu menurut saya masuk kepada konsep hukum dan keadilan itu sendiri. Masuk juga ke hak asasi manusia, karena untuk para perokok, ya mungkin mereka membutuhkan rokok untuk senantiasa menemani mereka gitu loh, karena udah kecanduan dan sebagainya. Dan berbeda dengan orang-orang yang tidak merokok atau bahkan tidak kuat dengan asap rokok. Dan mereka juga berhak mendapatkan haknya masing-masing gitu loh. Makanya dari itu terciptalah dua tempat tadi gitu, dan itu masuk kepada konsep hukum, konsep pembatas hukum, tapi masuk kepada konsep keadilan di mana keduanya dapat memperoleh haknya masing-masing, tetapi juga bersifat hukum gitu loh, karena adanya peraturan di situ. Ada yang harus di tempatnya, misalnya harus melakukan suatu hal itu pada tempatnya gitu loh, dan itu juga masuk kepada sanksi sosial, norma sosial maksud saya. Nah, kemudian di sini keadilan akan ditegaskan lewat proses hukum. Kembali lagi ketika nanti misalnya suatu saat terjadi suatu hal yang kita lakukan melanggar sanksi hukum, kita wajib mendapatkan suatu hukuman itu sendiri gitu loh, melalui proses pengadilan. Nah, di pengadilan itu sendiri terbentuklah konsep hukum dalam keadilan, di mana kita menjadikan hukum itu sebagai jembatan untuk mencari keadilan itu sendiri, begitu. Nah, presentasi saya rasa cukup sampai di sini. Mungkin ada yang ingin ditanyakan dulu untuk kawan-kawan, boleh boleh disambung untuk yang ingin bertanya. Dipersilakan. Boleh nggak? Boleh. Silakan. Ya, jadi maksud dari keadilan merupakan suatu tuntutan itu bagaimana ya, Kak? Begini ya, menurut saya pribadi, gimana ya, itu tuh seperti menuntut agar keadilan itu adil diciptakan baik dalam mengambil tindakan yang diperlukan maupun menjauhkan diri dari tindakan yang tidak adil. Sebagai keutamaan, keadilan adalah sikap, tekad, niat untuk melakukan apapun yang adil. Maksudnya seperti ini. Jadi sikap kita ini menentukan juga keadilan itu sendiri gitu loh. Misalnya seperti tadi gitu, misalnya hal kecil kita nonjok orang lah, katakanlah. Nah, kita kan memerlukan keadilan itu sendiri ya, misalnya ketika kita mendapatkan sanksi dari perbuatan kita, maka kita memerlukan keadilan juga gitu loh untuk sanksi yang akan kita dapat juga. Nah, makanya dari itu saya rasa keadilan itu sendiri menuntut agar keadilan diciptakan sebagian dari sikap, tekad, niat untuk melakukan apapun yang adil. Jadi bagaimana ya? Ya, seperti itulah pokoknya ya. Mengerti tidak? Terima kasih, Kak. Ya, sama-sama.
ada yang mau tanya lagi? Mungkin satu orang lagi untuk menghemat waktu karena ini sudah cukup larut. Izin Mungkin bertanya. untuk pertanyaan selanjutnya. Izin bertanya. Ya, silakan. Saya izin bertanya, Ya, apakah hukum boleh, itu sama silakan. dengan Saudari keadilan? Luli. Apakah hukum itu sama dengan kayak keadilan? Iya. Apakah hukum itu sama dengan keadilan? Sebetulnya ya, keadilan itu adalah hukum itu sendiri gitu loh. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Tujuan dari hukum itu sebenarnya adalah keadilan gitu loh. Jadi keadilan adalah kondisi, seperti kondisi kebenaran ideal secara moral mengenai suatu hal, baik sedangkan menyangkut benda atau orang gitu, seperti misalnya hak milik atau hak milik, hak hidup gitu loh. Itu kan mencakup juga gitu loh hukum dan keadilan seperti itu. Kemudian kebenaran, namun ketika kebenaran adalah soal kesesuaian antara apa yang diklaim sebagai diketahui dengan kenyataan yang sebenarnya. Kembali lagi kepada yang saya bicarakan tadi, yang saya sampaikan tadi, kebenaran itu kembali kepada setiap insan itu sendiri, kepada sumber daya manusia itu sendiri. Terkadang apa yang menurut kita benar tidak benar di mata orang lain, begitu. Makanya makanya diciptakan hukum untuk menjembatani kedua persoalan itu sendiri, seperti itu, kawan-kawan. Jadi cukup dimengerti tidak? Cukup, baik, terima kasih. Terima kasih, Saudari Luri. Mungkin presentasi saya cukup sampai di sini. Sebentar, saya akan end dulu. Saya end meeting, saya end share screen dulu. Terima kasih. Baik, sebentar. Terima kasih untuk kawan-kawan yang sudah menyempatkan diri berpartisipasi pada presentasi saya saat ini sekarang. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat dan dapat menjadi ilmu yang berkah untuk kita semua. Untuk itu, bisa on cam dulu nggak semuanya? Saya mau mendokumentasikan. Ya. Baik. Senyum. Baik, terima kasih sekali lagi untuk kawan-kawan yang telah berpartisipasi dalam proses presentasi saya kali ini untuk memenuhi nilai ujian akhir semester filsafat hukum. Mungkin saya tidak bisa membalas kebaikan kalian satu-satu, tapi saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas waktu yang sudah disempatkan. Jadi saya ucapkan terima kasih. Sebentar, saya stop dulu recordnya.